Kami bersyukur padamu, berbicara atas kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, saudara sekalian, puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon, saudara. Hari ini kita dalam acara program Keynote of Life yang terus-menerus saya berusaha untuk sampaikan tentang tema sukses di dunia, mati masuk surga, saudara. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kesuksesan sangat tergantung kepada hubungan, saudara, dan hubungan itu sendiri sangat tergantung kepada karakter-karakter atau sikap-sikap yang baik. Oleh karena itu kita perlu mengetahui, saudara, sikap-sikap yang baik itu. Hari ini kita bicara tentang sikap kelenturan atau fleksibilitas. Saudara, sehubungan sering terjadi perubahan rencana atau tempat kesayangan kita, saudara. Zona nyaman kita yang sering kita hadapi, mungkin oleh karena perubahan keadaan atau perubahan yang dilakukan oleh kepada siapa kita sedang melayani, saudara, maka diperlukan fleksibilitas atau kelenturan, saudara. Kelenturan adalah pribadi yang tidak mudah pecah atau tidak mudah patah atau tidak mudah tergores, yang berarti tidak mudah sakit hati, saudara, karena masalah atau tantangan yang sedang dan akan dihadapinya. Saudara, fleksibilitas bisa menjadi selalu siap kapan saja dan punya kehendak untuk bergerak ketika Tuhan berkata bergerak, berhenti ketika Tuhan berkata berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kelenturan adalah sangat penting dan dibutuhkan, yaitu satu karakter atau sikap yang sangat berkualitas, saudara yang kasih. Artinya tidak semua orang mudah punya sikap yang lentur dalam hidup ini. Saudara yang kasih, satu hal yang harus dimengerti bahwa kelenturan bisa terjadi kalau terjadi perubahan dalam hidup ini. Dan perubahan itu memang terus terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam dunia ini, saudara, tidak ada yang tidak berubah, selalu berubah. Dan biasanya, saudara, perubahan itu menghasilkan tekanan-tekanan, stressing bagi kita. Saudara, bagi orang yang tidak lentur, yang keras, maka itu akan menjadikan orang tersebut stres, saudara yang kasih, atas tekanan tersebut. Suatu pelajaran bahwa tekanan yang besar dalam hidup biasanya timbul karena perpindahan keluarga, saudara, ke lokasi yang baru, sehubungan ada perubahan, saudara, dari pekerjaan, pelayanan, bahkan bisa juga tempat lokasinya belum kita ketahui. Dengan pelajaran di atas, saudara yang kasih, kita menemukan bahwa fleksibilitas adalah suatu kualitas yang Tuhan ajarkan kepada para pengikutnya. Saudara, lihatlah bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke satu tanah di mana Tuhan yang akan tunjukkan, tanah perjanjian. Saudara, demikian juga dengan bangsa Israel dipanggil untuk keluar dari Mesir dan lewat padang gurun dan mengikuti awan di atas tabernakel, saudara kasih, yang memimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika awan bergerak, mereka bergerak, saudara, maka mereka menjadi bangsa yang secara konstan adalah bangsa yang fleksibel, lentur, saudara, dalam menghadapi apapun juga. Saudara, sebagai pendatang dan orang asing, saudara, sebagai perantau, dunia yang dituju adalah kota yang dasarnya dibangun oleh Allah sendiri. Itulah orang yang lentur yang seperti disampaikan oleh Abraham, bahwa dia yang diinginkan adalah kota yang dasarnya dibangun oleh sendiri. Saudara, Petrus menjelaskan esensi dari fleksibilitas. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatin kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging
yang berjuang melawan jiwa. Haleluya. Saudara, orang yang lentur tidak boleh terikat kepada dunia dan keinginan daging. Ia menaklukkan daging yang melawan keinginan roh tersebut. Fleksibilitas akan bergerak terus, membuat orang bisa meninggalkan rumah atau pekerjaannya atau keinginan daging yang mengikatnya, lalu melayani Tuhan sesuai panggilannya di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap, saudara yang kasih, dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, hanya orang-orang yang fleksibel yang bisa melakukan hal ini, saudara. Yang tidak terikat kepada dunia ini. Yang tidak terikat kepada keinginan daging. Saudara, contoh fleksibilitas di dalam Injil seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya Abraham, saudara kasih, dia terus bergerak, meninggalkan zona nyamannya untuk mengikuti panggilan Tuhan ke tempat tanah perjanjian. Musa, saudara, tinggalkan Mesir, tidak terikat pada dunia tetapi menuju tanah perjanjian. Saudara kasih, lebih baik dia tinggalkan kemewahan di istana Mesir dan menderita bersama bangsanya sendiri, bangsa Israel. Daud, orang yang berkenan bagi Tuhan, diajar oleh Tuhan dengan cara mengizinkan Saul mengejar Daud, sehingga Daud pindah dari satu ke tempat yang lain untuk menghindari, karena Saul ingin membunuhnya. Tuhan sedang mengajarkan fleksibilitas kepada Daud untuk bisa memimpin bangsa Israel yang besar itu. Saudara, para murid juga diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk pikul salib, ikut Yesus, saudara. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 14-27. Saudara, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berdialog dengan Musa dan Elia, saudara. Dan Petrus menawarkan untuk membangun 3 tabernakel buat Yesus, Musa, dan Elia. Tapi Yesus menolaknya. Karena memang kita harus fleksibel. Kita harus terus bergerak, saudara yang kasih. Apalagi kita sebagai orang musafir, duta-duta Kristus dalam dunia ini. Jangan terikat jikalau Tuhan panggil saudara untuk bergerak. Saudara, banyak orang yang bukti, orang-orang yang tidak lentur. Salah satunya adalah Lot. Istrinya Lot, saudara yang kasih. Ketika dia suruh tinggalkan Sodom Gomora, tapi dia terikat kepada Sodom Gomora. Dia teringat kepada tempatnya, kesukaannya. Dia menengok belakang dan dia menjadi tiang garam. Saudara, itulah yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat 31-32. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus kalau ada pada saat itu. Orang dalam peranginan dan barang-barangnya ada dalam rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah kembali. Janganlah, ingatlah akan istri Lot. Puji Tuhan. Ketika Tuhan panggil saudara, bergeraklah sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Itulah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam pelayanan digambarkan dalam Mazmur pasal 123 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, saudara kasih. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Haleluya, Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Kesetiaan seorang pelayan Tuhan adalah dia memandang kepada tangan tuannya. Haleluya, apa yang Tuhan perintahkan. Body language yang disampaikan, saudara kasih. Kelenturan adalah keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan.
dan melayani Tuhan. Tetapi ketidaklenturan adalah sikap yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melayani diri sendiri. Saudara, mari kita evaluasi dalam hidup ini betapa pentingnya kelenturan itu. Jika rencana saudara berubah, jangan keraskan hati. Atau kita menjadi lemah, atau tidak berani melangkah, atau mencari alasan mengapa rencana baru itu harus dilakukan, saudara kasih. Jalankan kalau itu perintah Tuhan. Saudara, apakah kita cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan atau arah, atau mencari waktu, hanya untuk mencari waktu, mencari alasan untuk menyesuaikan mental kita dan emosi kita untuk menghadapi perubahan itu? Saudara, cepatlah menyesuaikan diri kalau Tuhan sedang melakukan perubahan bagi kita. Saudara, ketika kita belajar untuk berpindah, apakah kita gelisah atau bersuka cita? Karena adalah seorang yang asing dan musafir di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita menganggap bahwa kita adalah seorang musafir, duta Kristus dalam dunia ini, ketika kita berpindah, harusnya kita bersuka cita. Tidak gelisah, saudara kasih, atau menjadi stres. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Saudara, ketika Tuhan perintahkan untuk melayani, untuk bekerja, apakah kita mengisi atau membuat diri kita untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang lain? Tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengalihkan pandangan kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Saudara, orang yang lentur adalah jika seorang menawarkan cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu, saudara, kita harus melakukannya. Saudara, tidak melakukan seperti yang biasa kita lakukan. Jangan keraskan hati kita kalau ada tawaran yang lebih baik. Saudara, apakah hidup kita dibebani dengan milik kita atau dengan hutang-hutang yang kita punyai? Menjadi kita tidak praktis dan tidak terlatih fleksibel dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih. Apakah kita merasa pikiran di hati kita, saudara, harmoni dengan kehendak Tuhan? Kalau pikiran kita, perasaan kita harmoni dengan kehendak Tuhan, yakinlah, saudara kasih, sekalipun itu adalah masa transisi perubahan dalam hidup kita, kita akan lakukan dengan mudah. Karena kita adalah orang-orang yang fleksibel dalam hidup ini. Puji Tuhan, milikilah sikap yang fleksibel. Jangan keraskan hati kita. Supaya kita tidak mudah patah, apalagi pecah. Saudara, apalagi tergores dalam hidup ini. Tersakiti, saudara yang kasih. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak efektif. Orang-orang yang penuh dengan stres dalam hidup ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat beraktivitas kembali.